Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan kuliah hari ini. Saya sangat senang sekali bisa bertemu langsung dengan ibu-ibu di Desa Batu Alam. Nah, tujuan kita ini berkumpul itu adalah untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang cara merawat tanaman kakao agar hasil panennya itu semakin baik dan berkelanjutan. Kita tahu bahwa kakao adalah salah satu komoditas unggulan di daerah kita yang bukan hanya menjadi pendapatan keluarga, tetapi kebanggaan petani Indonesia. Salah satunya itu di Desa Batu Alam, Kabupaten Bogor Utara. Namun belakangan ini banyak petani mengeluh karena hasil panennya itu menurun, buahnya kecil-kecil atau bahkan terserang penyakit. Nah, melalui pertemuan kali ini Ibu, kita akan belajar bersama mengenai melakukan pemangkasan dan pemupukan yang tepat supaya tanaman kakao kita tetap sehat, produktif, tentu saja menghasilkan buah yang berkualitas tinggi. Mari kita mulai kegiatan mingguan ini dengan semangat belajar bersama. Nah, saya harap nanti ibu-ibu setelah kita berdiskusi langsung ibu-ibu bisa menerapkan ilmunya di ilmunya masing-masing. Nah, ibu-ibu seperti yang saya sampaikan tadi, kunci utama supaya kakao kita tetap produktif adalah perawatan yang teratur, khususnya pemangkasan dan pemupukan. Banyak sekali petani yang menanam kakao dengan baik, tetapi belum melakukan dua hal ini secara konsisten. Padahal dua kegiatan ini yang menentukan seberapa sehat dan subur pohon kakao yang kita punya. Nah, hari ini kita akan membahas langkah-langkahnya satu persatu, dimulai dari pemangkasan, kemudian ke pemupukan, dan terakhir itu cara menjaga kebersihan kebun dari hama dan penyakit. Saya mau bertanya, semuanya perkenalkan saya Alvini. Ini Bu Seri, pemangkasan itu sebaiknya dilakukan berapa kali dalam setahun ya? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Nah, pemangkasan ideal itu dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu setelah panen utama dan selesai menjelang musim hujan. Tujuannya supaya pohon bisa memulihkan diri dan tumbuh tunas-tunas baru yang lebih kuat. Adapun 3 poin yang penting untuk pemangkasan. Nah, pertama itu ada mengatur tajuk pohon, yang dimana kenapa ini penting? Agar tidak terlalu rimbun. Kalau terlalu rimbun itu sinar matahari tidak bisa masuk dengan baik. Yang kedua itu ada meningkatkan sirkulasi udara. Nah, kenapa ini penting? Ini supaya daun tidak lembab dan terserang jamur. Nah, yang ketiga itu ada mengurangi serangan hama. Nah, kenapa ini penting juga? Karena pohon yang bersih dan teratur tidak disukai ulat dan kumbang serta penggeret buah. Ibu, saya ingin bertanya, karena kan biasanya menggunakan pupuk ya, pupuk kandang, apa itu sudah cukup? Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali Ibu Hikmah. Nah, sebelumnya itu perlu kita ketahui bahwa pupuk kandang sangat bermanfaat karena menambah unsur organik dan memperbaiki struktur tanah. Tapi untuk hasil maksimal sebaiknya dikombinasikan dengan pupuk organik seperti NPK ya Ibu-ibu. Nah, untuk tanaman kakao itu yang sudah berproduksi biasanya dosisnya itu kira-kira untuk urea itu dosisnya itu 100 gram per pohon. Nah, untuk SP36 itu dosisnya itu 150 gram per pohon. Nah, untuk dosis KCI-nya itu 100 gram per pohon. Seperti itu ya Bu. Mau bertanya lagi, itu kalau misalnya kita buat pupuk cair dari kulit buah kakao bisa tidak? Kulit kakao itu bisa difermentasikan jadi pupuk organik cair atau biasa disingkat itu POC namanya. Nah, kandungan nutrisinya itu bagus untuk daun dan batang. Nah, gunakan takaran yang sesuai lalu semprotkan daun dan siram ke akarnya. Nah, selain hemat biaya, cara ini juga ramah lingkungan karena mengurangi limbah yang ada di kebun. Oh begitu ya Bu. Ibu, saya mau bertanya lagi tentang buah kakao yang ujungnya itu menghitam dan busuk. Itu kenapa ya Ibu? Hal tersebut itu disebabkan oleh jamur yang ada
jamur Phytophthora palmivora. Nah, penyakit ini cepat menyebar karena kebun lembab dan buah yang sakit dibiarkan menempel di pohon. Nah, untuk cara mengatasinya itu ada 3. Yang pertama itu buah yang terinfeksi itu segera dipetik atau dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur. Nah, yang kedua itu jaga kebersihan kebun. Nah, jangan dibiarkan daun dan buah busuk itu berserakan di tanah. Yang ketiga itu gunakan fungisida alami. Ya, misalnya semprotan dari campuran daun sirih, serai atau bawang putih. Nah, kalau kebun itu terawat, penyakit seperti ini bisa dicegah tanpa banyak biaya, Bu. Terima kasih banyak Bu Sherin, ilmunya itu sangat bermanfaat. Nanti coba kita terapkan di kebun masing-masing ya Bu. Sekalian juga nanti kita belajar cara mangkasnya. Iya, dan saya juga akan menunjukkan gerakannya langsung. Semangat ya Bu. Nah, baik Ibu-Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan perjuangan hari ini, saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu-Ibu semua atas semangat dan perhatiannya Ibu-Ibu selama kegiatan berlangsung. Dari awal sampai akhir, saya sangat senang sekali melihat antusiasi Ibu-Ibu semua yang sangat luar biasa. Itu tandanya bahwa petani kakao bisa semakin maju dan terbuka terhadap ilmu baru. Nah, harapan saya setelah perjuangan ini, Ibu-Ibu, apa yang kita pelajari hari ini tentang pemangkasan dan pemupukan berkelanjutan bisa segera diterapkan di kebun masing-masing. Nah, Ibu-Ibu perlu kita ketahui bahwa jangan pernah takut untuk mencoba, karena setiap perubahan kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa hasil besar di masa depan. Mari kita terus saling semangat, saling memberi pengalaman, dan bekerja sama membangun petani kakao yang produktif dan berkelanjutan. Nah, Ibu, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih banyak Ibu-Ibu atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Saya Salina pamit undur diri sebagai penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.